wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamah. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita ada suami tercinta daripada almarhumah. Di tengah kita ada anak, ada saudara, tetangga besarnya. Almarhumah saat ini menerima 3 pahala sekaligus yang dia terima di alam barzakh. Yang pertama, almarhumah ini bukan langsung menjadi seorang istri atau ibu, tapi dia pernah mundur di awalnya. Dia pernah menjadi seorang anak yang soleh. Dia pernah menjadi anak yang terbaik, pernah menjadi anak kebanggaan kedua orang tuanya. Dia pernah memberikan suapan istimewa, mengalir air mata ibunya, diusap dengan penuh kasih sayang oleh almarhumah. Dia menerima pahala begitu banyaknya pada saat ini. Karena pahala tidaklah kelihatan. Kapan pahala itu kita semua juga akan merasakan. Ketika kita masuk ke alam barzakh, maka itulah pahala, dimensi Allah yang memberikan, yang akan terasa nikmat kita terasa. Kemudian almarhumah menyandang status yang kedua sebagai seorang istri yang soleha. Suaminya ikhlas atas kepergiannya, suaminya ridha karena itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, istri yang soleha bisa masuk surga melalui pintu mana yang ia sukai. Kemudian almarhumah mengalir darah, ditumpahkan, mengalir bahkan terganggu keselamatannya, jiwanya terancam pada saat proses pertalinannya. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga anak-anak tercinta dan lahir dalam keadaan selamat. Dia menyandang 3 status sebagai seorang ibu yang soleha. Masya Allah, 3 pahala, belum dibarengi dengan sebagai tenaga pendidik. Begitu banyak ilmu-ilmu yang dia ajarkan kebaikan, yang mengajarkan keselamatan bagi anak-anak itu tumbuh menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi orang tua, berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai cucu, dan terus sampai ajalnya. Semua generasi-generasi dia menerima tabungan yang terus diberikan kepada almarhumah di alam barzakh. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, pegawai syarah, kita semua, tetangga sahabat yang datang. Bapak Ibu yang datang ke sini adalah makna daripada sedekah, adalah makna daripada takziah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Coba kalau saya hitung, saya ini sudah puluhan kali Bapak Ibu, 80 kali lebih, mungkin 100-an lebih kali dengan umur saya yang sudah datang mentakziahi, mengurus jenazah keluarga, orang tua, sahabat, tetangga, teman. Di depan saya ini saya lihat ada para kiai, ada senior saya yang juga mantan anggota Polri. Di sini ada Pak Kiai kita, di samping kanan saya ada orang tua saya, ada ibu-ibu yang lebih tua dari saya. Coba kalau dihitung sudah berapa ratus kali Bapak Ibu menghadiri takziah, mendoakan, bahkan menghadiri proses pemakaman. Coba kalau seandainya pahala Allah jadikan sebagaimana gunung yang besar kelihatan, maka bumi tidak akan cukup menampung gunung-gunung pahala-pahala kita. Gunung bumi akan penuh dengan gunung Bapak Ibu. Ustadz Akmal, kau 80 gunung, ini pahalamu. Apakah bumi cukup? Tidak cukup Bapak Ibu. Begitupun kalau seandainya dosa, Allah jadikan dosa sebagaimana bau busuknya sampah, tercium bau busuk dosa itu, maka kita sendiri tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Sebelum saya kupas, saya mau bertanya. Di sini kita pernah melihat almarhumah, pernah bertemu ibunda almarhumah, pernah bertutur kata. Ya Allah, mungkin ada lisan tak sengaja menggores hati kita semua, tidak sengaja menggores, bahkan melukai perasaan, tidak sengaja langkah kaki menyenggol kaki, tidak disengaja ya Allah. Sekarang almarhumah telah pergi mendahului kita. Saya mau tanya satu pertanyaan. Apakah kita semua ini ikhlas dengan kepergian almarhumah ini? Yang di dalam ikhlas, samping kanan saya ikhlas, yang di luar Bapak Ibu ikhlas. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya.
Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah hadirat yang dimuliakan Allah, saat ini kami berpakaian dinas. Tentu ada yang baru lihat, ini Pak Polisi pakai dinas. Alhamdulillah kami masih banyak insan Polri yang terus menyuarakan kebaikan. Masih banyak insan Polri yang terus berbuat baik. Di tengah saat ini banyak ujian-ujian yang datang. Bapak Ibu melihat di media sosial, melihat di berita-berita di mana aparat Polri, oknum-oknum ada yang mencederai namanya. Ada insan Polri juga yang berbuat, yang kadang berbuat hal yang tidak baik. Namun itu adalah oknum-oknumnya. Tapi tidak semua demikian. Kami adalah insan Polri yang terus berbuat baik, menyuarakan kebaikan. Bahkan saat ini Bapak Kapolri kami, Kapolda Gorontalo kami tercinta, Kapolres Bone Bolango kami, dan semua jajaran sampai tingkat bawah terus mengintrospeksi diri untuk bagaimana terus berbuat yang kebaikan dan terus menjadi manfaat bagi semua halayak banyak dimanapun kita berada. Insya Allah doa-doa kebaikan dari Bapak Ibu semuanya kami harapkan. Insya Allah kami sebagai insan Polri akan terus istiqamah, akan terus tawadhu di jalannya, akan terus berbuat kebaikan sampai ajal pun akan menjemput kami kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dari mana almarhumah ini berada? Maka mari saya akan mengisahkan sedikit perjalanan manusia, dari mana dia pindah kemana dan dia mengapa sekarang di alam barzah. Demikian saya kalau ceramah ini tidak asal ceramah, sehingga pembahasan saya agak sedikit mendalam pembahasannya. Sebelum manusia diciptakan, kita pernah ada di alam yang tidak ada jasad dan tidak ada ruh. Belum ada ruh, belum ada jasad, masih di alam ketidakpastian. Terjadi dialog tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menciptakan manusia di bumi sebagai penguasa, sebagai khalifah. Bagaimana menurut kalian wahai malaikat? Adakah malaikat ini setuju Bapak Ibu? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau Engkau mau menciptakan manusia di bumi, tidak usah. Manusia itu lalai, manusia itu mengabaikan, manusia itu menumpahki darah mereka. Tidak penting manusia, manusia itu akan lalai. Tidak usah kau ciptakan, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan nama. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhumah ibunda kita masuk antrian satu demi satu. Orang tuanya, kakaknya, saudaranya masuk antri dari zaman Nabi Adam, Nabi Rasulullah Muhammad, terus sampai masuk almarhumah. Di alam ruh tidak tahu berapa lama apa yang kita lakukan, tapi Allah sayang kita semua. Kita selamat dan lulus di alam rohiyah. Persiapan kita pindah ke alam yang kedua adalah alam darah, alam air, alam daging. Berapa lama ruh ini pindah ke alam yang kedua? 40 hari kita berada di dalam darah. Itulah makna 40 hari di dalam syariat Islam, bahwa itu adalah makna kematangan, adalah bagaimana perjalanan yang sudah cukup matang, sehingga dijelaskan 40 hari kita berada di dalam darah, 40 hari kita berada di dalam air, 40 hari kita berada di dalam daging, 120 hari Allah tiupkan kembali roh ini masuk ke alam yang kedua, adalah alam rahim ibunya, menendang sikunya, menendang lutut almarhumah. Apakah dulu sudah ada alat? Belum ada. Tapi sekarang sudah canggih. Ada alat di senter. Itu ada alat itu deteksi di senter di perut-perut istri. Coba lihat di kaca, kelihatan anak kita itu.
sekali-sekali kepalanya ke bawah, sekali-sekali menendang lututnya. Suami-suami hanya menempelkan telinga meraba-raba. Di mana tonjolan sikunya, di mana kakinya? Kalau tidak bergerak, bawa ke dokter. Jangan sampai anak kita ada apa-apanya. Coba kalau kita tanyakan, bagaimana kau di dalam kantong rahim ibu, nak? Apa yang kau lakukan di sana, nak? Bagaimana kau bisa sehat dan selamat, nak? Hanya makan melalui saripati, melalui tali pusat ibunya. Makanya sekarang itu ada kelahiran itu. Kalau anak-anak itu lahir di kolam, belum diputus tali pusatnya, bayi itu masih hidup di dalam air. Sehingga kalau sudah terputus tali pusat, bayi itu harus diangkat dan dia harus menghirup udara dalam kehidupan dunia ini. Berapa lama kita di alam rahim ibu? Itu boleh kita bertanya kepada orang tua kita masing-masing. Saya penasaran dengan kelahiran saya. Saya mau mencari bagaimana peristiwa kehidupan manusia ini. Saya tanya kepada ibu saya, "Ma, di alam roh saya tidak tahu berapa lama saya sudah buka-buka semuanya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan di sana. Sekarang di alam yang kedua, alam rahim, engkau ibuku masih ada. Allah percayakan saya lahir dari rahimmu ibu. Kalau hanya boleh saya memilih, mungkin saya bisa meminta lahir dari keturunan habaib, dari keturunan Rasulullah. Tapi saya tidak boleh meminta ibu. Allah lahirkan saya dari keturunan engkau, seorang ibu yang biasa-biasa saja. Seorang ayah hanyalah seorang tentara. Saya tidak punya apa-apa. Dan saya lahir dari kasih sayang ibu, orang yang biasa-biasa saja. Sekarang saya mau tanya ibu, berapa lama anakmu Atmal di dalam kantong rahimmu? Ibu saya menjawab, engkau nak Atmal hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan dengan usia prematur di Pabean Kelurahan Tenda pada waktu subuh dengan usia kandungan ibu saya 6 bulan 3 hari. Sehingga kakek saya almarhum Haji Isom Salilama dan paman saya Kiai Haji Ustadz Mateka dan ayah saya sendiri mengatakan, "Ya Allah, anakku tidak akan berumur lama karena tipis, jantung, ususnya semua kelihatan karena dia lahir prematur sekali, ya Allah, 6 bulan 3 hari." Bagi manusia itu prematur, tapi bagi Allah tidak. Itu sudah cukup, saatnya kau tidak usah lama di dalam kantong rahim ibumu, wahai Atmal. Keluar kau segera ke alam dunia. Di alam dunia pun kau tak perlu lama. Ketika tiba saatnya kau mati, maka kembalilah kau masuk ke alam selanjutnya, adalah alam barzah. Nah, begitulah perjalanan kita. Ustaz, saya tidak mau lama di alam rahim. Lebih baik saya keluar dunia. Saya juga tidak mau di dunia saya menderita. Lebih baik saya di alam rahim saja. Kalau kau pun lama di alam rahim, kau pun akan mati diombang-ambingkan oleh gelombang ketuban. Kau pun akan busuk di dalamnya. Sehingga tak perlu kau lama. Ada saya 6 bulan 3 hari. Ada yang 8 bulan 10 hari. Ada yang 9 bulan 10 hari. Ada yang 1 tahun 13 menit 2 detik. Bahkan ada yang nanti dicesar, di bedah kandungan, baru anaknya keluar ke alam dunia ini. Sebelum kita keluar, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Apakah aku adalah Tuhan kalian semuanya? Kita semuanya menjawab, "Qalu bala syahidna." Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pecah ketuban ibunya. Keluarlah almarhumah dalam keadaan selamat. Almarhumah diberi nama. Nama itulah menjadi doa dari orang tuanya, mengantarkan dia menjadi remaja, menjadi dewasa, menikahkan oleh suaminya, dinikahkan oleh suami. Kemudian dia sekarang pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sekarang almarhumah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Ketika ada yang meninggal dunia, persiapan keluar dari rumahnya, mereka diantarkan oleh 3 perkara. Sebelum kita antar, ada yang 4 kita lakukan. Yang pertama, memandikan jenazah, mengkafani, mensolatkan jenazah, bahkan mengangkat keranda untuk pergi ke pemakaman. Baru-baru ini ada video yang sempat tersebar. Sholat jenazahnya mereka menggunakan ruku. Betul sholat jenazah ini ada ruku? Betul? Tidak. Sahabat saya di depan pakai songko haji ini mengatakan tidak. Luar biasa. Kita kalau sholat jenazah mengatakan sholat jenazah tidak pakai ruku, Pak Ustaz, berarti kita semua ini sering mensolatkan jenazah. Bagaimana sholat jenazah, Ustaz? Mereka ada yang pakai ruku itu. Kalau yang pakai ruku itu, bisa jadi mereka tidak pernah ulus salat jenazah. Salat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan saja. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud.
Gerakan yang kedua, salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ustadz, rumah saya jauh di kabupaten. Tiba-tiba saya lewat di Tapa, banyak orang sholat jenazah. Saya pendatang, saya tidak tahu jenazah ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana cara membedakan jenazah ini laki-laki atau perempuan, Ustadz? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, imam sejajar kepala, Ustadz ya. Berarti yang terbungkus ini adalah jenazah seorang laki-laki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau dia wanita, Ustadz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan perutnya wanita. Imam berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan ini adalah seorang wanita. Maka kita doakan Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ustadz, laki-laki imam sejajar kepala, jo. Kalau perempuan, Ustadz, di tengah, jo. Kalau banci, Ustadz, totono imam, Ustadz. Di mana imam? Ada yang so bilang di kepala, ada yang so bilang di kaki, ada yang so bilang pindah-pindah, jo. Di mana kita menyalatkan jenazah ketika mereka yang sudah merubah jenis kelaminnya? Maka imam akan bertanya, lahirnya almarhum ini sebagai apa? Ketika dia lahir pertama kali, Allah titipkan melalui rahim ibunya sebagai seorang laki-laki. Kemudian di dunia dia operasi sendiri menjadi wanita. Yang merubah dia bukan Allah. Maka kita solatkan dia sebagai seorang laki-laki. Bagaimana kalau dia lahir dengan dua kelamin, Ustaz? Ada itu. Di atas laki-laki, di bawah perempuan. Kalau demikian kelahirannya, dua kelamin sekaligus oleh Allah titipkan melalui rahim ibunya, maka kita pilih salah satu di antaranya. Bisa kita solatkan sebagai laki-laki dan bisa kita solatkan sebagai perempuan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, 55 menit telah berlalu. Saya mau tanya lagi, masih ada waktu saya ceramah? Masih ada? Masih. Ya, yang semangat masih, yang posisinya jauh dari panstuk. Tapi yang coba ke muka sana, so tidak ada suara. Nah, ini Allah jauh Allah dari panstuk. Tapi alhamdulillah, saya lihat di samping kanan ini ada api. Semakin panas api, semakin lama ceramah, semakin panas kuah bugis di dalamnya. Tapi kalau saya lihat yang tidak ada api, maka Ustadz ceramah harus tahu diri dong. Jangan terlalu lama, semua dingin, santan, poki-poki di dalamnya. Apalagi sekarang ibu-ibu so tidak pakai masker. Maka saya lihat tutupnya juga alhamdulillah masih rapat. Saya harap kepada panitia sedekah ini adalah bagian daripada sedekah semuanya. Insya Allah tutupnya tetap dirapatkan saja dulu, jangan dibuka angin-anginnya, karena menjaga akan tercium tak masuk di hidung yang ada. Bisa konsentrasi, bukan menghadap ke arah ustadz lagi, tapi bisa jadi menghadap ke arah kuah panstuk yang ada di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Oh ustadz, berarti kalimat husnul khatimah untuk mereka yang masih hidup. Jo. Oh kalau begitu mulai besok pagi semua TCB yang berjalan di Talolobutu ini, saya semua panggil itu CB. CB, ya mainan. Kalau mau lauti, semoga TCB husnul khatimah. Kalau itu CB mengerti tidak apa-apa. Tapi kalau itu CB tidak mengerti, maka apa dia balas? Dia main. Kita mau tahu mainnya nah? Ada baik-baik kita yang bilang kita semua mati. Seolah-olah kita mendoakan dia cepat mati. Padahal bukan itu rananya. Semoga nanti Anda, kalau proses kematian akan berakhir dengan husnul khatimah, berakhir dengan kebaikan. Almarhumah terlepas ruh dari jasadnya, begitu ringan, begitu mudah, begitu cepat, tidak ada kendala. Itulah salah satu tanda pelepasan secara husnul khatimah. Pak Ustadz, bukankah sakaratul maut itu sakit Rasulullah? Iya, Rasulullah sendiri mengatakan ketika Rasulullah ditarik ruhnya dari kakinya sampai di dadanya, Rasulullah bersabda, Inna lillahi sakarat, bahwa peristiwa kematian ada yang disebutkan dengan sakaratul maut. Sakitnya seperti 300 kali bacokan pisau yang tajam dicincang berulang-ulang kali. Sakitnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada doa yang kita baca minta keringanan pada saat proses sakaratul maut. Mana doanya Ustaz? Saya mau amalkan.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu doanya Bapak Ibu. Kalau lengkapnya bagaimana Ustaz? Allahumma taubatan qablal maut. Minta taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Minta rahmat sebelum mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Minta ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta keringanan ya Allah pada saat proses sakaratul maut. Ketika doa itu kita bacakan, maka insya Allah terlepasnya ruh dari jasad kita bagaikan suatu benang sutra yang lembut ditarik terlepas perlahan-lahan dari antaranya. Sehingga itulah bagaimana almarhum menjalani kehidupan. Setelah sekian lama dia menjalani kehidupan, hari ini hari ke-7. Beberapa hari yang lalu saya mengisi hari ke-3. Hampir berapa kali juga saya hari ke-5, 2 pagi sore, kemudian malam hari ke-5 dengan sore. Kalau saya hitung hampir 5 orang sama meninggalnya dengan almarhum ini. Bagaimana cara malaikat Israel mencabut roh ini? Di sini 1, di sana. Bahkan 4 hari yang lalu Bapak Ibu, pagi-pagi begini jam 10 saya mengisi takziah di Liato hari ke-7, dan malamnya saya ke Bolontio. Saya mengisi hari ke-7 di Bolontio atas meninggalnya keluarga dari Pak Rizjon Sungai. Di sana saya mengisi sore, seorang ibu yang meninggal, seorang bapak-bapak, kemudian di situ juga bapak-bapak. Beda umurnya jauh beda antara yang tua dan yang muda. Tapi bagaimana malaikat mencabut rohnya, 1 di sana dan 1 di Bolontio. Jauh ya Allah, perjalanan manusia 4 jam, tapi malaikat Israel begitu mudah mencabutnya. Sebentar saya kupas bagaimana caranya. Saya mengisi takziah juga atas meninggalnya kakak beradik yang meninggal tenggelam di permandian Lombong. Bapak Ibu mungkin pernah dengar beritanya. Kakak beradik yang meninggal maghrib tenggelam di Lombongo. Pada saat itu saya mengisi hari ke-3 dan hari ke-7 ada juga seorang anak yang hanyut tenggelam. Setelah itu saya dengar beritanya, ada juga anak seorang pejabat negara yang beritanya viral ya Allah. Jauh rumahnya, jauh keluarganya, mereka meninggal anaknya dalam keadaan tenggelam. Ayah ibunya menunggunya di pinggiran sungai itu, menanti anaknya yang hanyut tenggelam. Mereka yang meninggal tenggelam adalah dikategorikan sebagai syuhada yang mempertahankan dirinya mati diombang-ambingkan oleh gelombang air. Bagaimana cara malaikat maut mencabut roh yang di Gorontalo, di sebelah, kemudian di negara sebelah? Bagaimana bersamaan? Pertanyaan ini Nabi Sulaiman pernah bertanya kepada malaikat maut. Nabi Sulaiman itu ayah ibu, dia bisa bercakap-cakap dengan malaikat maut. Bahkan malaikat Israel itu datang bertamu kepadanya. Nabi Sulaiman bertanya, wahai Israel, malaikat maut, bagaimana cara kau cabut roh manusia di bumi sekali 2, 3, 4, 100? Bahkan berapa hari yang lalu Bapak Ibu nonton berita Stadion Malang Kanjuruhan, peristiwa bola kaki, 130 orang meninggal bersamaan. Bagaimana cara malaikat mencabut? Apakah satu-satu? Tidak. Malaikat Israel kemudian menjawab, wahai Sulaiman, saya mencabut roh manusia di bumi. Di antara namanya ada umurnya. Nama ini umur 17, nama ini 20, nama ini 80, nama ini 70. Di antara nama-nama ini ada jenis kelaminnya laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Setelah itu umurnya melekat pada diri mereka. Sehingga itu saya panggil dulu nama mereka. Gorontalo namanya, di luar negara namanya. Setelah nama-nama terkumpul, saya kumpulkan dalam satu wadah tempat yang begitu besar. Kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah Jalla Jalaluh, mau diapakan nama-nama yang sudah ada dalam tempat saya kumpulkan ya Allah. Makhluk bumi dari seluruh penjuru bumi Allah telah saya panggil, saya satukan di tempat ini. Kemudian Allah perintahkan, wahai Israel, kau cabutlah ruh daripada nama itu sekaligus. Maka saya cabutlah dia bersamaan. Meninggallah mereka. Ada yang di rumah ini, ada yang di kabupaten sebelah, ada yang di kota sebelah. Mereka meninggal pada hari yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu yang datang ke sini, sedekah waktu. Jam begini banyak yang lebih penting daripada acara ini. Bapak Ibu rela mengorbankan waktu kantornya, waktu pekerjaannya. Saya lihat tadi ada yang memakai baju kantor tadi. Ini juga ada mungkin dari berbagai macam dimensi datang. Banyak urusan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu rela mengorbankan waktu itu semua demi datang mendoakan. Mengapa kita datang mendoakan? Karena Rasulullah saja di dalam salat terus kita doakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Sehingga saya tutup di akhirnya nanti dengan doa. Saya minta kita aminkan bersama-sama, karena tidak ada yang tahu amin yang siapa yang keluar dari mulut kita. Ada teman saya remaja, ada anak-anak kecil, kita lihat ini. Ketika mereka mendengarkan sedikit, tiba-tiba mereka bercanda mengeluarkan amin. Jangan kau remehkan. Bisa-bisa amin yang keluar dari mereka, itulah yang diangkat, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari saya ambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah memaknai makna takziah pada hari ini. Ada 3 makna takziah itu. Yang pertama, takziah kita datang mendoakan. Kemudian yang kedua, kita datang adalah bagian daripada rasa peduli. Kita peduli dengan teman kita bersedih, maka kita datang mengobati rasa kesedihan dan meringankan beban mereka. Karena kita mengerti bahwa bisa jadi besok kamilah yang dimandikan ya Allah, besok kamilah yang dikafan, besok kamilah yang disolatkan, kamilah nanti yang diantarkan ke liang kubur kami. Kemudian makna takziah yang ketiga adalah penghiburan. Kita datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Kemudian yang terakhir, mari angkat tangan kita bersama, aminkan doa yang saya kirimkan kepada ibunda almarhumah teman saudara kita. Insya Allah almarhumah akan diberikan tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur, amin. Wa ni'matan fil kubur, amin. Wa salamatan fil kubur, amin. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah almarhumah telah pergi meninggalkan kita. Almarhumah pergi pindah alam saja. Apakah almarhumah itu mati? Al-Quran menjelaskan, janganlah kau menganggap mereka itu mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kau menganggap mereka yang mati itu mati. Tidak mati, hanya berpindah tempat saja dari alam dunia masuk ke alam barzah. Saya kasih contoh, ketika rohnya satu remote ada pada baterai. Baterai remote saya letakkan baterai alkalin sebagai rohnya. Saya pindahkan baterai, saya cabut. Yang matinya hanyalah remote yang tidak berfungsi. Saya pindahkan baterainya ke suatu jam dinding. Jam dinding ini akan hidup kembali karena ada roh baterainya. Saya cabut baterai lagi, yang mati hanyalah jam dindingnya. Saya pindahkan remote ke remote AC lagi, maka dia akan berfungsi sebagaimana sedia kala. Sehingga kita masuk ke alam barzah adalah roh perpindahan roh dari jasad. Sehingga jasad kita adalah akhir daripada kehidupan dunia. Karena alam roh adalah alam bergerak, lebih cepat daripada alam dunia. Satu hari di alam barzah berpuluh ribu tahun waktu dunia. Sehingga diriwayatkan waktu bertemu bukan cuma di alam dunia, tapi di alam barzah kita nanti
akan saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Almarhum hanya pergi lebih dulu saja, pergi lebih dulu, dan yang belakang tidak ada bedanya. Hanya kita yang masih hidup teruslah berbuat kebaikan sebelum Allah cukupkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saja Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Salam hormat selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah, Ibtu Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, Abnaul Khairat, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, murid langsung dari Habib As-Saggab bin Muhammad Al-Juhri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.